Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur bukan sekadar tempat keberangkatan dan kedatangan bus, ia adalah medan penuh desakan, bau bensin, dan teriakan preman yang tak pernah mengenal lelah. Di sudut terminal yang bau pesing dan panas menyengat, sekelompok preman merokok santai sambil menatap setiap sopir dan kondektur yang lewat. Mereka seperti hiu yang mengitari mangsa, lapar, buas, dan penuh ancaman. Di antara mereka, berdiri seorang pria bertubuh kekar dengan luka bekas sabetan di pipi kiri, Bang Garok, raja preman Kampung Rambutan yang namanya lebih ditakuti daripada aparat setempat. Setiap pagi, para sopir dan kondektur seperti berjalan di atas bara api. Bukan karena takut telat keberangkatan, tapi karena pungutan keamanan yang dipaksa harus dibayar. 50.000 kalau mau aman, 100.000 kalau mau berangkat tepat waktu. Yang berani menolak, risiko dipukuli di depan penumpang atau kaca bus dipecahkan saat jalan. Hukum di terminal tak ditentukan negara, tapi oleh tangan besi Bang Garok dan anak buahnya yang disebut anak siluman. Di tengah kekacauan itu, Raka, seorang kondektur muda berusia 25 tahun, mencoba menunduk dalam diam. Wajahnya keras, namun sorot matanya menyimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Ia datang pagi itu dengan mengenakan seragam lusuh, membawa botol air minum dan tas selempang kecil yang isinya uang pas-pasan dari hasil kerja semalam. Tak seperti kondektur lain yang memilih menyuap, Raka diam-diam menyisihkan uang untuk biaya pengobatan ibunya yang terbaring sakit di rumah. Setiap rupiah sangat berarti, bahkan terlalu berarti untuk diberikan pada preman. Saat Raka menaiki bus tujuan Cirebon, Bang Garok bersama dua anak buahnya mendekat. Kondektur banci, mana jatah hari ini?" tanya Garok sambil menepuk-nepuk pundak Raka dengan keras. Raka hanya memandangi matanya, lalu menjawab pelan, "Maaf Bang, hari ini belum bisa, ibu saya butuh obat." Jawaban itu seperti cambuk ke wajah Garok. Semua orang di sekitar langsung diam. Garok tersenyum sinis, lalu, bak. Sebuah pukulan keras mendarat di perut Raka, membuatnya jatuh terduduk di aspal panas. Penumpang menjerit kecil. Sopir Raka, Pak Harun, berdiri setengah hati, tapi tak berani melawan. Ia hanya bisa menatap Garok dengan wajah pasrah. "Kalau semua kondektur kayak lo, bisa mati gue kelaparan," seru Garok sambil meludah ke tanah. Raka bangkit dengan gemetar, menahan sakit di perut dan hati yang membara. Ia tak melawan, bukan karena takut, tapi karena ada janji pada ibunya, jangan pernah lagi bikin masalah. Setelah kejadian itu, bus berangkat terlambat. Di dalam kabin, Raka duduk membisu di kursi belakang. Pandangannya kosong, tangan meraba luka di perutnya, tapi yang terasa bukan hanya sakit fisik. Yang lebih menyakitkan adalah bagaimana ia dihina di depan semua orang, seolah harga dirinya bisa dibeli dengan beberapa lembar uang kertas. Ia menggenggam kuat kursi di depannya, menahan air mata yang ingin tumpah. Di balik diamnya, amarah mulai menyala, pelan, tapi pasti. Saat bus melewati perempatan Cililitan, Raka melihat bayangan dirinya di kaca jendela. Di balik wajah yang lelah, ia seperti melihat sosok masa lalunya, anak kecil yang pernah menyaksikan ayahnya dihajar preman karena menolak bayar pungli, lalu mati dengan kepala berdarah di kaki lima. Luka lama itu terbuka lagi. Dan kali ini, luka itu takkan dibiarkan menganga terlalu lama. Ia tahu, waktunya akan datang. Dan saat waktu itu tiba, bukan cuma Bang Garok yang akan jatuh. Tapi seluruh terminal akan tahu, bahwa kondektur bukan sekadar pelayan penumpang, ia bisa jadi neraka bagi mereka yang terlalu lama berkuasa. Hari-hari setelah pemukulan itu berjalan seperti mimpi buruk yang terus berulang. Setiap Raka tiba di terminal, mata para sopir dan kondektur lain memandangnya dengan iba, tapi tak satu pun berani bicara. Mereka tahu, menentang Bang Garok sama saja menandatangani surat kematian. Raka hanya menunduk, pura-pura tidak peduli, padahal di dadanya, dendam tumbuh liar seperti ilalang tak terbakar. Setiap langkah kakinya di terminal, terasa seperti menginjak bara, bukan karena takut, tapi karena harga dirinya masih tertinggal di aspal tempat ia ditendang. Suatu sore, setelah perjalanan bus yang panjang, Raka pulang ke rumah kontrakannya di gang sempit belakang pasar. Ibunya, Bu Lastri, menyambutnya dengan senyum pucat. Di atas tikar, obat-obatan berserakan. "Raka, kamu gak kerja hari ini?" tanya ibunya lirih. Raka tersenyum kecil, menutupi lebam di perutnya dengan bantal. "Kerja kok, Bu." Raka cuma capek dikit, tapi senyumnya palsu, dan Bu Lastri tahu.
Ia hanya menatap anak semata wayangnya itu dengan tatapan yang menembus kebohongan. Malam itu, Raka duduk di depan rumah, menatap langit kosong. Angin malam menyentuh wajahnya yang dingin. Tiba-tiba kenangan lama datang menyergap, bayangan ayahnya tergeletak di pinggir jalan, bersimbah darah, karena menolak membayar uang keamanan di pasar Senen belasan tahun lalu. Polisi tak pernah menyentuh pelaku. Preman-preman itu malah semakin berkuasa. Dulu Raka kecil hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Tapi kini, ia bukan lagi anak kecil. Ia pria, dan pria, jika terus diinjak, pada akhirnya akan berdiri dan menggigit. Keesokan harinya, Raka kembali ke terminal. Tapi kali ini, tubuhnya lebih tegak. Tatapannya lebih tajam. Bang Garok tidak ada, tapi salah satu tangan kanannya, Cipet, langsung menghampiri. "Mana jatah buat abang? Jangan sok jadi pahlawan ya, kondektur kere." Raka tidak menjawab, ia hanya menatap Cipet tanpa ekspresi. Ketika Cipet menyentuh dadanya dengan kasar, Raka hanya tersenyum. Senyum itu bukan senyum takut, tapi seperti senyum orang yang tahu sesuatu yang Cipet tidak tahu. Hari itu Raka tidak membayar. Basnya dilempar batu saat berjalan keluar terminal. Beberapa penumpang luka ringan. Sopirnya marah, "Lo mau kita semua mati ya, Kak? Gara-gara lo, bas kita bisa hancur." Tapi Raka hanya diam. Ia tahu, ini bukan hanya soal dia. Ini soal sistem yang sudah membusuk terlalu lama, dan jika ia tak memotong akarnya sekarang, maka semua akan terus hidup dalam ketakutan yang sama. Malamnya, Raka mendatangi padepokan tua di daerah Condet, tempat ia dulu berlatih silat semasa SMA. Di sana, ia berlutut di depan gurunya yang kini sudah renta, Pak Damar, dan berkata lirih, "Saya mohon, ajari saya lagi, saya tidak bisa diam lebih lama." Pak Damar memandangnya dalam diam. Ia tahu, dalam tatapan mata Raka ada api yang selama ini hanya padam sementara. Dan ketika api itu kembali menyala, hanya akan ada dua kemungkinan, menjadi cahaya, atau membakar segalanya. Maka malam itu, di bawah cahaya lampu minyak dan diiringi desir angin malam, suara tendangan, pukulan, dan teriakan sunyi menggema lagi di padepokan yang telah lama sepi. Dan seorang kondektur, yang dulu hanya dikenal sebagai anak baik-baik dari gang sempit, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dikendalikan oleh rasa takut, atau rasa kasihan. Gerimis tipis membasahi atap seng rumah kontrakan Raka malam itu. Di dalam kamar sempit berlampu redup, Bu Lastri terbangun karena suara napas putranya yang terengah. Dari celah pintu, ia melihat Raka sedang berdiri dalam posisi kuda-kuda, berkeringat, menghantam udara dengan teknik-teknik lama yang dulu hanya ia lihat saat Raka masih sekolah. Matanya berkaca-kaca, ia tahu, anaknya menyimpan sesuatu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang sedang bangkit kembali setelah lama dikubur paksa dalam-dalam. Dulu Raka adalah anak berprestasi di perguruan silat. Ia selalu membawa pulang piala. Namun setelah tragedi kematian ayahnya, semuanya berubah. Ia berhenti berlatih, berhenti berkompetisi, dan menolak bicara soal bela diri. Trauma itu membekas. Ia tak pernah bicara banyak, tapi ibunya tahu, di balik sikap diamnya, ada luka yang belum sembuh. Dan kini, saat luka itu mulai berdarah lagi, Bu Lastri merasa ketakutan yang dulu sempat hilang, perlahan kembali menyusup ke dalam rumah kecil mereka. Di sisi lain, Pak Damar memandangi Raka yang kini kembali berlatih dengan tekun. "Gerakanmu masih kuat, tapi jiwamu belum fokus," ujar sang guru suatu malam. Raka terdiam, lalu menjawab, "Saya nggak pengin kuat buat bertanding, guru. Saya pengin kuat buat bertahan." Pak Damar menghela napas panjang. Ia tahu, yang sedang tumbuh dalam diri muridnya itu bukan sekadar semangat, tapi amarah yang mendidih dalam diam. Amarah seperti itu, bisa menjadi pedang bermata dua. Saat latihan usai, Pak Damar membawa Raka ke dalam ruangan kecil di belakang padepokan. Di sana tergantung foto-foto para murid lama, termasuk ayah Raka. "Kau tahu, ayahmu bukan orang sembarangan. Ia murid terbaikku, tapi dunia ini tidak memberi tempat bagi orang baik yang diam." Raka menatap foto itu, melihat senyum sang ayah yang dulu hangat, kini hanya tinggal bayangan. "Aku janji, ayah. Aku nggak akan diam lagi," bisiknya pelan, tapi penuh tekad. Beberapa hari kemudian, terminal kembali geger. Cipet, anak buah Bang Garok, ditemukan terkapar di gang belakang terminal. Tangan kirinya patah, lututnya remuk, dan di bajunya tertulis dengan tinta merah,
buat yang suka maksa, ini baru permulaan. Polisi datang, tapi semua tutup mulut. Tak ada saksi, tak ada yang melihat. Tapi bisik-bisik mulai menyebar, kondektur itu kembali, dan dia bukan lagi seperti dulu. Bang Garok murka, ia mengumpulkan seluruh anak buahnya dan bersumpah akan menyembelih siapapun yang berani melawan. Ia menuduh sopir-sopir memprovokasi. Bahkan seorang sopir tua dipukul hanya karena tak mau mengaku. Ketegangan meningkat, tapi di balik semua itu, Raka terus berlatih. Setiap malam, ia membangun kembali dirinya, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Ia belajar sabar, belajar menahan, tapi juga menyiapkan satu hal yang selama ini ia simpan, keberanian untuk melawan tanpa rasa takut mati. Di dalam dirinya, rasa takut pada kematian sudah lama mati, sejak ayahnya direnggut oleh dunia yang sama. Yang tersisa kini hanya satu, kehormatan. Dan kehormatan, baginya, bukan soal menjadi pahlawan, tapi soal berdiri tegak saat semua orang memilih tunduk. Ia tahu, pertempuran ini bukan cuma untuk dirinya, bukan cuma untuk ibunya, tapi untuk semua kondektur, sopir, dan orang kecil yang selama ini dipaksa membungkuk di bawah sepatu preman. Dan dalam keheningan malam itu, di bawah cahaya remang lampu jalan yang berkedip-kedip, Raka menatap bayangannya sendiri di kaca jendela bus. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah seorang kondektur, yang telah memutuskan bahwa ia akan jadi mimpi buruk bagi Raja Preman bernama Bang Garok. Langit pagi di terminal Kampung Rambutan tampak lebih gelap dari biasanya. Bukan karena mendung, tapi karena aura mencekam yang menggantung di udara. Sejak Cipet ditemukan babak belur, ketakutan melanda para preman. Anak-anak buah Bang Garok jadi lebih waspada, lebih kejam, dan lebih curiga pada setiap gerakan yang mencurigakan. Tapi ada satu hal yang tak mereka sadari, bahwa bahaya sejati tak datang dari orang yang banyak bicara, melainkan dari seseorang yang menunduk, diam, dan menunggu saat yang tepat. Raka kembali bekerja seperti biasa. Seragam lusuhnya tetap sama, senyum tipisnya tetap menggantung di wajah, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sorot matanya telah berubah, bukan lagi mata lelaki yang tunduk, melainkan mata binatang yang siap menerkam saat dipojokkan. Ia mulai menghafal setiap pergerakan anak buah Garok. Ia tahu kapan mereka berkumpul, kapan mereka berjudi, kapan mereka lengah. Diam-diam, Raka sedang menyusun rencana seperti bidak catur, satu persatu. Di tengah itu semua, ibunya semakin lemah. Bu Lastri mulai sulit makan, batuknya semakin parah, dan tubuhnya semakin kurus. Raka sering duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang dulu membelainya dengan penuh kasih. "Kamu baik-baik aja, Kak?" tanya ibunya dengan suara serak. Raka hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, Bu, sebentar lagi semua akan selesai." Ia tahu, waktu ibunya tak banyak, dan ia ingin membuat dunia lebih tenang untuk sang ibu, walau hanya sebentar. Malam harinya, Raka mengayuh motor tuanya ke daerah sepi dekat terminal. Di balik bangunan kosong bekas bengkel, ia mengubur sebuah kotak besi kecil. Di dalamnya ada foto ayahnya, gelang pemberian ibunya, dan catatan kecil bertuliskan, "Kalau aku tak pulang, kuburkan aku di tempat yang bebas dari ketakutan." Ia tahu, rencana yang ia jalankan bisa membawanya ke kematian. Tapi baginya, mati dalam melawan lebih mulia daripada hidup terus diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, anak buah Garok bernama Kancil menghilang. Lalu satu lagi, Goder, ditemukan tergantung di kolong jembatan kecil dengan lutut terpelintir. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi satu pola mulai terlihat, semua korban adalah mereka yang paling kejam pada sopir dan kondektur. Mereka yang dulu menyiksa, kini disiksa balik. Dan nama Raka mulai dibisikkan dengan nada takut. Jangan-jangan dia, kondektur itu. Bang Garok semakin marah. Ia melempar kursi di pos jaga, memaki anak buahnya yang tak becus, dan mulai menargetkan Raka secara langsung. "Tangkap tuh bocah, hidup atau mati, gue pengen dia berlutut di depan gue," teriaknya. Terminal jadi lebih mencekam. Tapi anehnya, Raka tetap datang. Tetap bekerja, tetap tersenyum kecil sambil menaikkan penumpang satu persatu. Seolah tak ada badai yang mengarah padanya. Tapi justru itulah badai itu sendiri, diam, mematikan. Pada suatu malam yang hujan deras, Raka berdiri sendirian di ujung terminal. Di tangannya, sebatang besi pendek dibungkus kain hitam. Hatinya berdegup pelan tapi pasti. Ia sudah menentukan langkahnya. Ia tahu besok,
atau mungkin lusa, akan ada pertumpahan darah. Tapi ia tidak goyah, sebab dendam yang ia bawa bukan dendam pribadi saja, ini dendam kolektif, dendam orang-orang kecil yang tak pernah punya suara. Dan saat petir membelah langit malam itu, Raka menatap ke arah pos preman yang masih menyala. Ia tahu, saatnya sudah dekat. Saat di mana kondektur tak lagi hanya membunyikan peluit keberangkatan, tapi memulai sesuatu yang tak akan pernah bisa dihentikan, perang satu orang melawan sistem ketakutan. Fajar baru saja mereka ketika kabar itu menyebar cepat di terminal Kampung Rambutan. Bang Garok mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyergap Raka. 7 orang preman bayaran, lengkap dengan senjata tumpul, sudah berjaga di 3 sudut terminal. Mereka tidak lagi bersembunyi. Kali ini, perintahnya jelas, hajar sampai cacat, atau kubur sekalian di selokan. Para sopir dan kondektur yang mendengar hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk, tak berani ikut campur. Mereka tahu, ini bukan lagi soal uang jatah. Ini sudah soal hidup dan mati. Raka datang seperti biasa, mengenakan jaket lusuh dan menggantungkan peluit di lehernya. Tapi ada yang berbeda, tatapannya jauh lebih tenang dari sebelumnya, seperti air yang diam sebelum badai. Langkahnya perlahan, matanya menelusuri sudut terminal dengan kesadaran penuh. Ia tahu hari ini akan datang. Ia bahkan sudah menandai waktu di dalam kepalanya. Namun ketika 5 preman mengurungnya di dekat toilet umum, Raka tak lari. Ia justru berdiri, menatap mereka satu persatu dengan kepala tegak. Akhirnya lo datang juga, bocah sok jago, ujar preman bertubuh besar bernama Kobar. Sambil memutar rantai besi di tangannya, Bang Garok nyuruh kirim salam, lanjutnya sambil terkekeh. Tanpa aba-aba, 2 orang langsung menyerang. Tapi apa yang terjadi berikutnya membuat semua terdiam. Raka menghindar dengan gerakan cepat, lalu satu tendangan lurus menghantam perut lawan. Tubuh itu terlempar menabrak dinding dan langsung tak sadarkan diri. Satu lagi mencoba menebas dengan besi, tapi Raka menekuk lengan lawan dengan teknik kuncian silat, hingga terdengar bunyi krek yang membuat bulu kuduk meremang. Orang-orang mulai keluar dari balik kios, menonton dalam diam. Darah mulai berceceran di lantai terminal. 3 preman tersungkur, 2 lainnya gemetar dan memilih kabur. Raka berdiri dengan napas berat, pelipisnya berdarah, tapi tubuhnya tegak. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Bang Garok muncul, ditemani 4 orang berbadan kekar. Wajahnya merah padam menahan amarah, tapi ada sedikit ketakutan yang ia sembunyikan di balik sorot matanya. Ini bukan Raka yang dulu ia tendang di depan semua orang. Ini, sesuatu yang lain. Berani juga lo ngelawan, Kak. Lo pikir bisa lawan gua sendirian? Bang Garok mencabut pisau lipat dari balik jaketnya. Para preman lain bersiap, mengepung perlahan. Raka hanya diam, lalu melepaskan jaketnya, memperlihatkan tubuh penuh luka, tapi juga otot yang terlatih. Gua bukan mau lawan lo sendirian, Garok. Gua mau ngelawan semua rasa takut yang lo tanam di terminal ini selama bertahun-tahun. Kalimat itu bergema, membuat banyak orang tercekat. Beberapa sopir mulai maju perlahan. Ada yang menggenggam kunci roda. Ada yang hanya berdiri di samping Raka. Mereka tak bicara, tapi kehadiran mereka cukup membuat nyali preman-preman itu goyah. Pertarungan meledak dalam hitungan detik. Bang Garok menyerang lebih dulu, tapi Raka sudah membaca gerakannya. Sebuah pukulan cepat menghantam rahang Garok, disusul serangan bertubi-tubi yang menghajar tulang rusuknya. Raka seperti mesin yang tak bisa dihentikan. Darah mengucur dari bibir dan alisnya, tapi ia tak berhenti. Ketika salah satu preman mencoba menusuk dari belakang, sopir tua bernama Pak Didi menendangnya dari samping. Lalu seorang kernet lain melemparkan helm ke arah kepala lawan. Perlahan-lahan, terminal berubah menjadi medan perlawanan. Dan ketika akhirnya Bang Garok jatuh berlutut, tubuhnya babak belur, mata kirinya lebam parah, Raka berdiri di depannya sambil terengah. Semua orang diam, hujan gerimis mulai turun. Raka menatap Garok lama, lalu berbisik, lo pikir lo raja. Tapi raja nggak akan pernah bikin rakyatnya hidup dalam ketakutan. Ia meludah ke tanah, lalu berbalik. Tidak membunuh, tidak menginjak, karena bagi Raka, kemenangan sejati adalah saat musuh terpaksa menunduk, bukan karena luka, tapi karena kehilangan kehormatan. Terminal Kampung Rambutan yang biasanya gaduh dan penuh umpatan, kini sunyi seperti kuburan. Tak ada lagi suara teriakan preman, tak ada intimidasi di sudut-sudut terminal. Para sopir berjalan lebih ringan,
para kondektur tersenyum lebih tulus, dan dagang-dagang kecil yang dulu selalu dimintai jatah keamanan, kini kembali hidup. Namun di tengah perubahan itu, ada yang tetap sama. Raka masih datang setiap pagi, membawa tubuh yang makin penuh luka, tapi juga makin disegani. Bang Garok menghilang setelah malam berdarah itu. Ada yang bilang dia kabur ke luar kota, ada pula yang percaya dia dirawat diam-diam di tempat tersembunyi, terlalu malu untuk muncul dengan tubuh babak belur dan gengsi yang hancur. Anak-anak buahnya tercerai-berai, sebagian tobat, sebagian sembunyi, dan sebagian menghilang tak tentu arah. Bagi para pekerja terminal, ini seperti keajaiban. Tapi bagi Raka, ini baru awal dari badai panjang. Di rumah, kondisi Bu Lastri makin menurun. Dokter sudah angkat tangan, dan Raka hanya bisa duduk memeluk. Tubuh kurus itu setiap malam, membisikkan hal-hal indah yang tak akan pernah terjadi. Bu, terminal udah aman sekarang, gak ada yang malak lagi. Semua orang kerja tanpa takut. Bu Lastri menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum tipis. Ayah kamu pasti bangga, Kak, ucapnya pelan, sebelum akhirnya tertidur dengan napas yang makin pelan dari malam ke malam. Di tengah kemenangan yang diraih, Raka merasa ada kekosongan yang menekan dadanya. Ia tidak bahagia, ia tidak bangga, yang ia rasakan justru seperti mayat yang berjalan, selesai menjalankan tugas, tapi kehilangan arah. Ia mulai terdiam lebih sering, menyendiri di bangku terminal saat malam turun, menatap langit yang tak pernah menjawab. Semua orang memuji keberaniannya, tapi tak ada yang tahu, bahwa setiap malam Raka bermimpi dihantui wajah-wajah yang ia hancurkan, jeritan, dan darah. Suatu pagi, seorang lelaki berbaju batik rapi datang ke terminal. Ia membawa map, mengenakan kacamata, dan berbicara dengan kepala terminal. Wajahnya serius, matanya tajam. Beberapa saat kemudian, ia menghampiri Raka yang sedang menyapu lantai bas. Mas Raka, iya, kami dari Direktorat Kriminal Khusus. Kami perlu bicara tentang malam itu. Tentang Garok. Dunia Raka seakan berhenti berputar. Meskipun tak membunuh, ia tahu hukum tetap punya cara sendiri menilai tindakannya. Sopir-sopir lain langsung berdatangan, berusaha membela. Pak, dia cuma bela diri. Kalau bukan karena Raka, kami masih dipalak tiap hari. Tapi petugas itu tak bergeming. Kami cuma jalankan prosedur. Kami ingin mendengar langsung dari Mas Raka. Dengan tenang, Raka mengangguk. Ia tahu ini akan datang. Ia tak menolak, tak berontak. Ia hanya ingin semua ini berakhir dengan cara yang benar. Sebab meskipun dunia jalanan tak punya aturan tertulis, nuraninya masih mengenal yang namanya tanggung jawab. Di dalam ruang sempit kantor terminal, Raka menceritakan semuanya, dari malam Cipet dipukuli, kematian sopir tua di sudut terminal, tekanan bertahun-tahun dari Garok, hingga keputusan untuk melawan. Ia tak mengarang, ia tak membela diri, ia hanya bercerita sebagaimana kenyataan. Saat petugas mencatat, satu kalimat terakhir Raka membuat ruangan hening, saya tidak menyesal. Kalau saya mati waktu itu pun, saya tidak akan menyesal. Setelah 2 jam pemeriksaan, petugas itu berdiri. Kami akan sampaikan laporan ini ke atasan. Tapi satu hal, Mas Raka, ia menatap lurus ke mata kondektur itu. Jakarta butuh orang-orang seperti kamu. Bukan yang kuat memukul, tapi yang berani berdiri saat semua orang tunduk. Raka hanya mengangguk pelan. Di luar, terminal mulai hidup lagi. Peluit bas terdengar, dan di antara hiruk-pikuk yang kembali tumbuh, Raka masih berdiri di sana, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjaga harapan. Sudah 2 minggu sejak Raka dipanggil oleh petugas Direktorat Kriminal Khusus. Meski belum ada kelanjutan proses hukum, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam, ia masih duduk di teras rumah, memandangi langit kosong dengan mata letih. Di dalam, Bu Lastri semakin lemah. Nafasnya sering terputus-putus, dan suara doa Raka mulai lirih seperti nyanyian yang tak sampai. Dunia terasa menggantung di antara harapan dan kehilangan. Namun tanpa disadari Raka, musuh lama yang ia kira sudah tumbang, sedang menyusun napas untuk membalas. Di sebuah warung remang-remang di pinggiran Pasar Rebo, terdengar tawa serak dari seorang pria kurus dengan luka menganga di pipinya. Raka, bocah sialan itu, pikir semuanya udah selesai, gumam pria itu. Namanya Picek, tangan kanan Bang Garok yang dulu paling sadis dalam urusan memalak dan menyiksa. Ia tidak hadir di malam pembantaian karena sedang mengatur pengiriman sabu dari Bekasi. Kini,
Mendengar Garok terkapar dan terminal direbut seorang kondektur, egonya tak bisa menerima. Kita ambil alih lagi terminal itu. Tapi kali ini, bukan cuma pala, kita bakar hidup-hidup. Picek mulai mengumpulkan preman-preman sisa, juga wajah-wajah baru dari luar kota yang haus kekuasaan dan uang. Mereka tak mengenal takut, hanya mengenal perintah dan upah. Terminal Kampung Rambutan kembali menjadi incaran, dan target utama mereka tetap sama, Raka. Namun kali ini mereka tidak akan menyerang terang-terangan. Mereka ingin membuat Raka menderita dulu, secara perlahan dan dalam-dalam. Pagi itu, saat Raka mengantar Bas keluar terminal, ia menemukan sesuatu tergantung di kaca spion Bas, seekor tikus mati yang perutnya disayat, dan secarik kertas dengan tulisan tangan kasar, "Lo belum menang, Kak." Wajah Raka menegang, matanya menyapu seluruh area terminal. Tak ada yang aneh, tapi instingnya mengatakan, ini bukan gertakan kosong. Bahaya lama sedang merangkak dari balik bayangan, dan kali ini, lawannya bukan sekadar preman pasar. Tak lama kemudian, kabar buruk datang menghantam seperti palu godam. Pak Didi, sopir tua yang dulu menolong Raka saat pertarungan dengan Garok, ditemukan tak sadarkan diri di selokan belakang terminal. Kepalanya berdarah, tangan kanannya patah. Di dadanya tertempel kertas lusuh, yang nolong lo bakal lo lihat satu-satu tumbang. Dunia Raka kembali gelap, ia mengatupkan rahangnya, menahan amarah yang bergejolak. Mereka bukan hanya datang untuk merebut terminal, mereka datang untuk menghancurkan segalanya yang berarti. Para sopir kembali resah, bisik-bisik ketakutan mulai muncul. Ada yang mulai absen, ada yang ingin pindah trayek. Terminal yang tadinya mulai pulih, kini seperti kembali dihantui teror. Tapi Raka, meski hatinya berantakan, tidak bergeming. Ia tahu satu hal, kali ini ia tidak bisa sendirian. Ia harus memutus rantai kekerasan ini, atau semua yang ia lindungi akan hancur. Maka malam itu, ia datang ke rumah Bang Rono, mantan jawara yang kini jadi pedagang lontong sayur. Dulu mereka sempat berseteru, tapi malam itu, Raka datang dengan kepala tertunduk dan suara gemetar, "Bang, gue butuh bantuan lo." Bang Rono menatap Raka lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Lo bawa keberanian, Kak. Tapi keberanian aja nggak cukup. Lo butuh strategi, dan orang-orang yang siap mati buat ngebelah lo." Malam itu, di warung kecil yang sepi, perlawanan baru lahir. Tapi kali ini, bukan untuk bertahan, melainkan untuk menyerang balik. Dan jauh di tempat lain, Picek tersenyum puas melihat foto-foto korban pertamanya. Ia belum tahu, bahwa Raka yang sekarang, bukan lagi kondektur biasa. Ia adalah bara yang tak bisa dipadamkan. Malam itu hujan turun deras. Terminal Kampung Rambutan kembali sunyi, tapi bukan karena damai, melainkan karena rasa takut yang menggantung di udara. Para sopir memilih menginap di dalam bus, kondektur saling berjaga, dan para pedagang kecil menutup warung lebih cepat dari biasanya. Raka duduk di pos kecil dekat pintu keluar, menggenggam sebilah besi pendek yang ia simpan dari dulu. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan hidup. Karena ia tahu, malam itu akan dimulai. Pukul 1.17 dini hari, terdengar derap langkah tergesa di aspal basah. 5 orang bersenjata celurit menyelinap ke sudut terminal, menghampiri bus kosong milik Pak Didi. Mereka menyiramkan bensin, lalu menyalakan korek. Tapi sebelum nyala api menyambar, sebatang kayu menghantam kepala salah satu dari mereka. Prang! Tubuhnya ambruk, disusul teriakan. Dari balik bayangan, muncul Bang Rono, diikuti 2 pemuda bertubuh kekar. "Mulai lo ya, gue tamatin malam ini." Pecah sudah. Bentrokan brutal terjadi. Bunyi besi bertemu tulang, suara teriakan, dan dentuman hujan menciptakan simfoni kekerasan yang mencekam. Raka ikut terjun ke dalam pertempuran. Dengan besi pendek di tangannya, ia menghajar satu persatu preman yang mencoba kabur. Tangannya berdarah, pelipisnya robek, tapi matanya tidak goyah. Di belakangnya, sopir-sopir yang dulu ketakutan kini ikut membantu, membawa gagang dongkrak dan kunci roda. Malam itu, terminal jadi medan perang. Salah satu preman berhasil kabur dan menelpon Picek. "Bang, gagal. Mereka siap. Ada banyak orang." Suara Picek di ujung telepon dingin. "Gak apa, biarin. Ini baru pembuka. Mereka pikir bisa hadapi kita. Hahaha, tunggu aja. Besok pagi Jakarta rame, Kak. Lo pikir terminal kecil bisa lawan api neraka?" Saat fajar mereka, terminal terlihat seperti baru lepas dari kiamat.
Darah masih tersisa di lantai aspal, beberapa bas rusak, dan 3 orang preman terkapar, 2 pingsan, 1 patah kaki. Polisi datang setelah semuanya usai, dan meskipun banyak yang diam, satu petugas mendekati Raka dan berbisik lirih, "Kami tahu siapa yang benar. Tapi hukum gak selalu adil. Jaga diri, Mas." Bu Lastri yang mendengar kabar itu dari tetangga langsung jatuh pingsan. Raka bergegas pulang, memeluk tubuh ibunya yang dingin dan menggigil. Di atas ranjang tua, dengan napas tersengal, Bu Lastri menggenggam tangan anaknya. "Kamu, jangan mati, Kak. Ibu, gak bisa kehilangan kamu juga." Raka menahan air mata, tapi kali ini hatinya hancur. "Aku gak akan pergi, Bu. Aku belum selesai, belum selesai." Malam itu, Raka duduk di atap bas tua yang sudah tak dipakai. Di kejauhan, lampu kota Jakarta berkedip seolah mengejeknya. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Bang Rono dan para sopir kini menjadi tamengnya. Dan kalau harus berdarah sekali lagi demi menjaga terminal dan orang-orang yang ia sayangi, maka darah itu akan menjawab semuanya. Jakarta belum sepenuhnya bangun ketika puluhan motor gede dan mobil gelap meluncur ke arah Kampung Rambutan. Mereka datang tak bersuara, tapi membawa aroma kematian. Picek sudah tak main-main. Kali ini ia mengerahkan puluhan preman dari luar kota, bekas narapidana, mantan debt collector, dan pembunuh bayaran. Mereka tidak sekadar datang untuk menaklukkan terminal, mereka datang untuk menghancurkan kehidupan Raka sampai ke akar. Terminal adalah simbol, tapi dendam Picek lebih dari sekadar wilayah. Sementara itu, Raka masih duduk di tepi ranjang ibunya. Bu Lastri belum sadarkan diri sejak pingsan kemarin. Tangannya lemah, matanya terpejam, tapi dada rapuh itu masih naik turun dengan perjuangan. "Bu, kalau nanti aku gak pulang, doain aku," bisik Raka pelan. Ia bangkit, memeluk ibunya, lalu keluar dengan langkah tenang. Tapi di dalam hatinya, badai sudah tak bisa ditahan. Hari itu, Raka tahu, semua harus diselesaikan. Dengan darah, Bang Rono dan 20 lebih sopir dan kondektur sudah bersiap. Mereka tidak bersenjata api, tapi mereka punya tekad dan dendam yang membara. "Kalau ini akhir kita, setidaknya kita gak mati jongkok," kata Bang Rono sambil mengikat tali pinggang baja di pinggangnya. Raka berdiri di tengah mereka. Bajunya hitam, wajahnya luka-luka, tapi sorot matanya bukan lagi milik manusia biasa. Yang datang hari ini bukan preman, tapi iblis. Jadi jangan kasih ampun, karena kita bukan cuma bela terminal, kita bela hidup kita. Dan seperti takdir yang sudah ditulis, pagi itu meledak. Puluhan preman datang dari 4 arah terminal. Batu beterbangan, celurit diayun, dan letusan senjata api terdengar entah dari mana. Raka memimpin di barisan depan, menghantam preman tinggi besar dengan tongkat kopling bekas. Tubuhnya dihantam, diseret, tapi ia berdiri lagi. Setiap kali Raka roboh, namanya diteriakkan, dan semangat orang-orang kembali menyala. Kondektur neraka telah kembali. Picek muncul dari dalam mobil hitam, mengenakan rompi pelindung dan membawa pistol. "Raka, keluar lo!" teriaknya seperti binatang buas. Raka mendekat, tubuhnya berlumur darah dan peluh. "Lo pikir lo bisa jadi raja? Lo cuma anak sopir, bocah kampungan." Picek menodongkan pistol, tapi sebelum sempat menarik pelatuk, lemparan batu menghantam tangannya. Bang Rono menerjang, disusul 2 orang lainnya. Tapi peluru tetap melesat, menghantam pundak Raka. Ia jatuh, darah mengucur deras. Semua membeku, tapi Raka, meski gemetar, tetap bangkit. Ia berjalan terlatih, meraih batang besi dari bawah bas, dan dalam satu ayunan terakhir, ia menghantam wajah Picek sekuat tenaga. Tulang rahang patah, pistol terjatuh, dan Picek roboh tak sadarkan diri. Preman-preman sisanya panik, mulai mundur. Polisi yang datang akhirnya melerai dengan gas air mata dan pentungan. Tapi semua sudah terlambat. Pertempuran besar itu telah membakar segalanya. Terminal hancur, banyak yang luka, tapi para sopir menangis, bukan karena kalah, tapi karena Raka, sang kondektur pemberani, kini tergeletak dalam genangan darah. Ia dilarikan ke rumah sakit, dengan napas satu-satu dan tatapan kosong. Di dalam ambulans, matanya mencari langit. "Bu, aku udah, lindungin rumah kita," bisiknya pelan, sebelum matanya menutup perlahan. 3 hari sudah berlalu sejak perang jalanan mengguncang Kampung Rambutan.
Terminal itu kini seperti reruntuhan kenangan, puing-puing kaca, bekas ban terbakar, dan coretan dinding penuh darah. Tak ada lagi suara teriakan kondektur, tak ada canda pedagang asongan, dan suara mesin bas pun seperti enggan meraung. Semua sepi, seperti luka yang belum sembuh. Dan di balik semua itu, nama Raka mulai dibisikkan, bukan dengan sedih, tapi dengan hormat. Kondektur yang menolak tunduk. Raka belum sadarkan diri. Tubuhnya terbaring kaku di ruang ICU rumah sakit umum, dengan alat bantu pernapasan dan belasan jahitan di dada. Di sebelahnya, Bu Lastri duduk diam, memegangi tangan anaknya yang dingin. Matanya sembab, wajahnya pucat, tapi bibirnya terus membaca doa-doa pendek yang dia pelajari saat masih muda. "Anakku, bertahanlah, kau belum selesai," bisiknya lirih, seperti menyeret Raka dari tepi maut. Di luar rumah sakit, para sopir, kondektur, dan warga terminal berkumpul. Mereka mengumpulkan dana, menandatangani petisi, dan mengusir siapapun yang mencoba menggantikan posisi Raka dengan penjilat atau preman lain. Terminal Kampung Rambutan untuk pertama kalinya menjadi saksi solidaritas sejati. Bahkan beberapa aparat, diam-diam, membantu menjaga wilayah itu dari sisa-sisa anak buah picek yang masih berkeliaran. Mereka tahu, jika Raka tidak bangkit, harapan bisa ikut mati. Picek sendiri kini terbaring di tahanan rumah sakit polisi, dengan rahang dipasangi plat besi. Polisi menahannya atas berbagai kasus kekerasan, pemerasan, dan percobaan pembunuhan. Tapi yang paling menohok bukan vonis hukumnya, melainkan berita yang tersebar di Jakarta bahwa ia dihajar oleh seorang kondektur bas. Reputasinya runtuh, anak buahnya kabur, dan dunia hitam mulai melupakannya. Hanya sisa amarah yang menggerogoti sisa hidupnya. Hari keempat, keajaiban datang. Raka membuka mata, pandangannya kabur, napasnya berat, tapi ia hidup. Di sisinya, Bu Lastri menangis histeris. Di luar, kabar itu menyebar seperti kilat. Terminal Kampung Rambutan berhenti sejenak. Sopir-sopir membunyikan klakson panjang, dan pedagang menunduk diam sejenak. Mereka tahu, yang mereka tunggu telah kembali. Sebulan kemudian, Raka keluar dari rumah sakit dengan tubuh yang masih lemah, tapi langkahnya mantap. Ia disambut seperti pahlawan, bukan oleh pejabat, bukan oleh media, tapi oleh rakyat kecil yang hidupnya ia perjuangkan. Terminal dibersihkan, jalur dikembalikan, dan papan besar bertuliskan, "Terminal ini pernah dibela oleh seorang kondektur bernama Raka, kami tidak akan lupa." Dan Raka, ia kembali naik bas, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai dirinya sendiri. Duduk di pintu, menggantungkan tubuh di jalanan Jakarta, dan menyapa penumpang dengan suara lantang, "Rambutan. Kampung Rambutan, masuk, masuk, jangan di pintu." Tapi kini, semua orang tahu, di balik senyum dan teriakannya, tersembunyi jiwa yang pernah membakar neraka. Karena di dunia ini, pahlawan tidak selalu datang dengan seragam atau medali. Kadang, mereka datang dengan baju lusuh, tubuh penuh luka, dan semangat yang tak bisa dibunuh. Dan nama Raka, akan terus hidup di setiap perjalanan bas, di tiap teriakan kondektur, dan di hati mereka yang tahu, apa artinya berani.